konsep-konsep atau strategi yang SQ punya ini bisa diterjemahkan ya sesuai dengan apa peran Bapak Ibu di tempat Anda bekerja untuk mendesain satu experience yang remarkable. Nah, kemudian setelah kurang lebih saya 6 tahun bekerja jadi back and forth Jakarta Singapura, Indonesia kena krisis ya tahun 98. Anda ada di mana tahun 98? SMA, perusahaan-perusahaan gak harus tutup, jadi karirnya di lay off semuanya. Nah, waktu itu namanya ada satu task force yang dibuat oleh Presiden untuk membantu mereka perbankan nasional ya. Membuat sebuah kultur yang efektif karena BPPN itu umurnya nggak lama, cuma 5 tahun dan harus membantu merecover ekonomi Indonesia. Terakhir, pertama kali saya masuk di sana sebagai konsultan, tapi kemudian mereka minta saya masuk sebagai center di 33 provinsi. Itu yang susah yang ikan. Tapi gambarnya lumayan gede jadinya sih. Iya. Coba yang ikan itu. Ikan nih. Ikan kita tadi banyak banget. Iya, kita kasih pakai aja. Kita tak sampai pusing ini mas. Nggak ada patok nggak kita ambil deh. Tapi mereka ada yang panggil. Nanti dari handphone sih. Itu masuk ke vlog saya punya vlog. Oh ya nanti di. Udah 1000 subscriber. Oh iya. Langsung 50 ya. Mbak. Ayo lagi. 1, 2. Ceria. Iya. Bebas. Wah. Oke. Oke, terima Ya. kasih. Oke. 1, 2, 3 sampai 10 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, waktunya habis. Oke, silakan berdiri teman-teman, berdiri. Habis bang. Oke, ya. Ini kelompok 1, 2, 3 ya. Oke, baik. Kalau oke, Dewan Juri tolong lihat ya, di antara dua kelompok 1 dan 2 mana yang menurut Anda Oke, kelompok 3 berapa persen ini kelihatannya? Ini Pak. Sorry, kalau kelompok 2 berapa persen ini? 80% ya? Ya. Oke, jadi kita udah tahu siapa yang akan ngasih hiburan kita habis makan siang. Oke, baik, coba kita discuss dulu ya. Apa yang terjadi 18 menit belakangan ini? Tegang. Apa tegang? Seru. Timur, apa lagi? Kerjasama. Begitu Anda terima satu box puzzle tadi, apa yang Anda lakukan? Berdasarkan apa nilainya? Oke, berdasarkan warna. Anda tahu itu ada 3 puzzle yang digabung jadi satu ya? Kemudian Anda memutuskan mau yang mana? Itu gimana caranya ya? Oke, ya. Soalnya saya senang sekali lihat ya bahwa di pagi hari ini 3 kelompok udah beda langsung. Ini bikin yang ini, di luar ini, yang kedua ini. Ya, pengalaman saya ada 2 kelompok yang ngerjain puzzle yang sama. Ya, bisa terjadi kan? Kenapa ini nggak terjadi di kelompok ini? Komunikasi. Ngomong apa emang tadi? Ya, Anda lihat mana yang dominan,
ngerjain itu, otomatis teman yang lainnya nggak ngerjain itu hal yang sama. Karena percuma ngerjain yang putih-putih kalau udah dikerjain sama kelompok satu misalnya. Oke, itu satu hal. Yang kedua, aturannya gimana tadi? Memisahkan yang mendekati warna yang Memisahkan dengan metode Ya, metodenya. itu strateginya, misahin berdasarkan warna. Tapi aturan mainnya apa? Oke, menurut Anda itu menyulitkan atau mempermudah Anda bekerja? Atau mempermudah, bukannya menyulitkan? Ini kan minta. Bukannya gampang minta daripada ngasih. Mending ngasih ya? Kenapa? Oke, ya. Mendingan ngasih ya, soalnya kita kan juga punya tanggung jawab inventaris nih. Ngapain kita nge-keep puzzle yang kita nggak butuhin? Oke, ya itu kurang berapa di sana? Kurang 2. Ada di mana kira-kira? Nggak dikasih. Ya pilih sendiri deh katanya kalau nggak ada. Dia jawab mereka masih bingung juga. Dan nentuin puzzle-nya. Oke, teman-teman. Kita bicara mengenai service di 2 hari ini ya. Dan orang nanya ke saya gitu. Kok jadi service itu apa sih sebetulnya? Ya, nggak usah pakai teori, nggak usah pakai definisi, karena definisi jadi banyak lagi gitu. Ya, kalau buat saya pure and simple, service itu adalah memberi sesuatu yang kita punya. Gitu. Dan saya nggak tahu gimana perasaan Anda ya. Tapi pada saat Anda memberi, how do you feel? Pada saat Anda ngasih, saya tanya sama Anda ya, bahwa mungkin Anda memang nggak bisa selesai semua puzzle-nya. Tapi saya yakin Anda juga banyak memberi tadi. Gimana rasanya? Ketua, mana ketua? Gimana rasanya? Ngasih sesuatu yang membuat kelompok ini bisa selesai, kelompok sana bisa selesai. Senang Pak, ini kan mereka selesai, kita kan selesai. Ya, senang karena bisa membuat kelompok lain selesai. Jadi kalau kita bicara service adalah memberi sesuatu yang Anda punya, customer adalah, kalau itu customer siapa? Menerima. Yang menerima. Customer adalah orang yang perlu Anda gitu. Anda customernya mereka, ya, Anda customernya mereka juga. Jadi ini menurut saya satu definisi yang simple ya, orang nggak usah argue gitu, ya, bahwa service dimanapun Anda bekerja. Anda kerja di BP Jaksospek, Anda kerja di dana pensiun, Anda kerja di sekuritas, kerja di airlines, kerja di rumah sakit, service is giving something. Saya pastikan, ya, kalau Anda ngasih kepingan itu ke sini, gimana tuh kira-kira? Nggak sesuai. Artinya apa? Nggak ada nilainya. Saya appreciate kamu mau bantu saya, cuman yang saya butuhin bukan itu. Saya butuhin ini. Sama sebaliknya. Saya appreciate your intention, cuma saya perlu kepingan itu, bukan kepingan yang ini. Nah, jadi service itu berbeda untuk orang yang berbeda juga. Ya, ada orang yang bilang ini, ya ada satu quote bilang ini, much would be asked to those who have much to offer. Anda akan banyak sekali diminta bantuan oleh orang lain, karena mereka tahu Anda punya banyak yang bisa ditawarkan gitu. Jadi ini attitude-nya nih, ya, ini yang saya bilang mindset-nya ya. Judul di hari ini service mindset dan productivity. Saya nggak bicara definisi, saya bicara mindset-nya. Dan harusnya saya bisa mengilustrasikan dengan jelas ya bahwa service adalah tadi ya, kita memberi. Yang tadi pas dikasih bilang terima kasih apa diam aja? Nah, customer yang baik, ada customer yang juga mengappreciate apa yang a good service itu berikan. Jadi pada akhirnya semua orang happy, ya, yang ngasih service senang, yang diberi service juga mengapresiasi, ya, karena mereka mendapatkan value added yang diberikan oleh memberi service lain. Jelas ya teman-teman ya. Nah, saya nggak bilang ini hukuman, tapi sekali lagi mereka adalah customer Anda yang habis makan siang, dan Anda adalah memberi service yang mau memberikan hiburan kelas dunia, yang memastikan bahwa customer-customernya tetap energized dan bangun nih, ya, karena jam makan siang jam yang krusial. Tapi saya juga mau kasih peran buat Anda sebagai customer, ya.
setelah nanti mereka memberikan hiburan, saya yakin mereka nggak enak makan siang soalnya. Nah, kira-kira apa yang Anda mau berikan sebagai apresiasi Anda terhadap teman-teman ini? Nah, jadi sinergi antara pemberi service dengan customer-nya. Oke, ini biarin aja di sini. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada yang baru join kita, silakan di depan masih kosong kursi-kursinya. Terus bikin. Saya bantu tuh. Oke, ya. Nanti materinya kalau nggak salah udah ada di your USB. Baik. Ada yang bisa membantu saya terjemahkan apa yang Mahatma Gandhi ini sampaikan mengenai customer care? Siapa yang bisa bantu saya untuk memaknai? Silakan. Apa makna dari ucapan Mahatma Gandhi ini ya? Siapa yang mau coba memaknai? Gak usah diterjemahin satu-satu. Tapi maksudnya apa sih? Apa kira-kira maknanya? Kalau secara pribadi, menurut saya bahwa customer itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oke. Dia tidak bergantung kepada kita, tetapi kita yang membutuhkan mereka. Oke. Dia tidak mengganggu pekerjaan kita. Dia Sedikit lagi. Kalimat di bawahnya agak ribet ya. Boleh nunjuk deh. Nunjuk siapa yang harus menyelesaikan definisinya. Siapa namanya? Mbak Putri. Mbak Putri, silakan Mbak. Silakan nambahin. Customer itu mengajak melakukan sesuatu untuk memberi kita kesempatan bagi dia memberi apa buat mungkin usaha kita atau pekerjaan kita lebih berkembang. Jadi secara pribadi juga customer itu memberikan kesempatan ke kita untuk kita lebih berkembang dan jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Ya. Boleh menunjuk lagi Putri, siapa yang harus mengulang semua dari awal? Oke, Pak Hotman, silakan Pak Hotman. Oke, terima kasih Mbak. Pelanggan itu adalah orang yang sangat penting ya buat kita. Dia tidak bergantung pada kita, tapi kita yang bergantung pada mereka sebenarnya. Dia tidak mengganggu pekerjaan kita, tapi justru itu adalah keunggulan kita. Dia bukan di luar dari bisnis kita, tapi dia adalah bagian dari kita. Ini Pak. Itu dulu Pak. Oke, ada yang mau tunjuk lagi Pak Hotman? Deva Pak. Oke, siapa? Deva. Silakan. Lagi men-serve loh ya, lagi men-serve orang. Oh iya betul. Silakan. Menyempurnakan aja. Ya. Yang we are not doing him a favor, bla bla bla. Bantuan dengan melayani mereka. Yang ada adalah customer itu customer doang yang memberikan kita bantuan, berikan kita semua kesempatan untuk masukannya. Jadi sebenarnya kita harusnya mendapat hormat karena melayani mereka. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah esensi dari Mahatma Gandhi. Dia bicara mengenai customer care. Mahatma Gandhi bukan CEO, Mahatma Gandhi bukan frontline, Mahatma Gandhi adalah seorang negarawan. Ya. Kalau yang ngomong ini adalah presiden director, yang ngomong ini adalah direktur pelayanan, ya bisa dipahami, ya memang mereka punya kepentingan dengan customer care. Tapi yang ngomong adalah Mahatma Gandhi, ya negarawan, bapaknya India,
peraih hadiah Nobel, yang nggak punya kepentingan apapun dengan duniawi sebetulnya. Tapi dia juga ngomongin mengenai customer care. Dan saya sangat setuju dengan definisi dari Mahatma Gandhi ini. Ya, customer ini bukan orang di luar perusahaan. Bahkan ada satu klien saya dalam struktur organisasi itu jelas-jelas meletakkan customer eksternal dalam strukturnya. Dia bilang percuma kita bikin struktur organisasi tapi nggak ada customer. Buat apa? Ya, dan kita mau semua karyawan itu menganggap customer adalah bagian dari kita, bukan orang lain. Dan cocok juga dengan yang Mas Habib bilang. Dan tadi Deva terakhir juga menyimpulkan bahwa customer gak berhutang apapun karena kita men-serve mereka. Tapi kita yang berhutang ke customer karena mereka ngasih opportunity, mereka ngasih kesempatan kita untuk melayani mereka. Ya mungkin dalam bisnis kita di BP Jam Sostek, ya, atau teman-teman kalau teman-teman di sekuritas mungkin agak beda ya. BP Jam Sostek kita merasa kita nggak punya pesaing. Ya, di old mindset karena saya udah lama kenal juga dengan Jam Sostek, ya. Ya Anda bisa bilang bahwa customer yang butuh kita kok. Ya, kita sih nggak butuh customer. Kan all the benefit, all the values akhirnya kan itu yang dicari oleh customer. Dan customer nggak punya pilihan. Siapa, kita nggak punya pesaing kok. Ya. Nah itu di old mindset. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Itu mungkin 10 tahun yang lalu masih boleh-boleh aja. Ya, tapi sekarang udah nggak relevan. Customer punya pilihan. Dan pilihan, your competitor itu kadang-kadang nggak di depan mata. Maka selalu saya bilang, apakah saya kelas direksi, apakah saya kelas senior management, atau saya kelas frontline, saya bilang ini. Jangan pernah terlena. Jangan keenakan tidur. Karena di luar sana, itu ada orang-orang yang nggak pernah tidur 24 jam sehari, 365 hari setahun. Hanya untuk mencari opportunity. Ya, untuk bisa excellence dan ngerebut bisnis Anda. Nah, saya mau share beberapa company-company. Ini ada yang jadi klien saya, ada yang jadi mitra saya. Ya. Yang paling kanan atas apa? Yang paling kanan atas? Oh, ini ada 2 Apple di sini. Ya. Kalau Anda bicara Apple, yang langsung kebayang apa? Oke, iPhone. Ya, ini iPhone 13 baru akan nyampe di launching di dunia tanggal 20. Ya. Tapi gaungnya udah sejak 6 bulan yang lalu begitu dikasih preview sama Apple. Ya, saya loyal customer-nya Apple. Saya bilang die hard. Satu, karena saya mengagumi Steve Jobs, founding fathers-nya. Ya, beliau service-nya Apple buat kami, ya, buat kita semua adalah teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa membantu kita bekerja, kita hidup gitu. Sebelumnya saya mesti akuin bahwa saya ini bukan teknologi geek, ya. Saya pakai teknologi cuman sebatas fungsi aja deh. Ya, sampai kemudian saya nemu Apple. Ya, Apple menurut saya adalah temuan abad ini. Saya suka traveling. Dan kalau saya traveling itu pasti bawaannya ada satu tas khusus untuk dokumentasi. Kamera dengan lensanya, handycam. Saya mesti kerja juga, jadi waktu itu masih ada BlackBerry, bawa telepon, ya. Telepon karena saya pakai 2, jadi ada 2 gadget gitu. End up-nya begitu saya pulang traveling, pasti ada yang hilang. Pasti ada yang kelupaan dibawa gitu. Istri saya udah kenal benar saya deh. Ya sampai saya nemuin iPhone. Ya, dan buat saya iPhone bisa menjawab kebutuhan saya. Sekali lagi, definisi service tadi adalah memberikan yang kita butuhin. Kalau kita nggak butuh, ya berarti nggak perlu service-nya. Ya. Saya perlu teknologi, dan saya perlu keindahan. Steve Jobs, kalau Anda nanti mau baca autobiografi, biografi, atau nonton filmnya, Anda akan kenal bahwa dia adalah pencinta keindahan.
terutama kaligrafi. Kaligrafi ada tulisan artistik, tulisan indah ya. Makanya nggak heran produk-produknya Apple itu secara teknologi state of the art technology, tapi dari desain juga very artistic. Saya looking forward untuk jadi customer pertama yang pakai iPhone 13 ya, karena menurut mereka, saya bukan orang Apple ya, jadi saya nggak dibayar nih ngomong seperti ini ya. Secara teknologi akan luar biasa canggih, terutama untuk ngambil foto dan bikin short documentation video gitu. Dan saya bukan kadang-kadang, most of the time seperti layaknya customer yang loyal, customer yang die hard, saya go di extra line ya. Saya rela untuk, ya mungkin nggak sayanya yang harus ngantri ya, tapi bayar orang untuk ngantri ya di luar negeri ya, karena Apple pertama dulu launch pasti di luar negeri, dan kalau Anda lihat berita ya, itu orang bisa 2 hari itu camping ya sebelum the official store buka dan launch itu. Harga masih kadang-kadang nggak masuk akal, terutama kalau masuk ke Indonesia. Masih bilang nggak apa-apa ya, saya merem deh. Nah, yang penting saya bisa jadi orang pertama yang pakai produk Apple, dan orang kayak saya seluruh dunia banyak banget. Yang kedua nih, ini mungkin tetangga Anda juga nih, karena kantor mereka ada di TB Simatupang. Apa ini? Mercedes-Benz ya, klien kita sejak hampir 10 tahun yang lalu. Kalau Anda dengar nama Mercedes-Benz, langsung pikir apa? Mobil yang kayak apa? Mobil yang elegan ya, mobil Jerman gitu, Jerman teknologi. Nah, yang menarik adalah di Indonesia itu Mercedes-Benz nggak bisa jual produknya langsung ke customer, tapi lewat dealers principal yang pemegang lisensi. Ada sekitar 15 dealers principal yang masing-masing principal punya gaya sendiri. Nah, yang menarik adalah Mercedes-Benz, the product sell for itself. Kalau Anda mau beli Mercy, ya beli aja. Masalah nanti dijutekin sama si pemberi servisnya, merem. Ya. Anda lihat pameran sekarang ada Gaikindo Motor Show di ICE, ya. Sebelumnya ada Indonesia Motor Show juga di ICE. Kita bantu mereka ya sejak hampir 10 tahun yang lalu untuk beresin customer experience ya. Dulu nih, kalau saya dengan istri datang lihat pameran mobil Mercy, nggak cuma Mercy lah, semua brand, dan masuk ke boothnya Mercy, yang jaga very typical, perempuan, tinggi, ya, kemudian pakai rok mini, semakin pendek roknya, semakin tinggi hak sepatunya, ya. Tapi yang disapa duluan siapa? Saya ada nomor 2, yang perlu mobil di sini saya, bukan saya, ya. Yang disapa oleh wanita penjaga booth siapa kira-kira? Saya. Dan betul ya, yang disapa saya, yang diajak ngomong saya, ya, yang dijelaskan semua picture-nya saya. Istri saya dicuekin. Apa yang terjadi? Perang dunia di situ. Ya, dia tarik tangan saya, dia bilang, dia saya dia pulang. Ya, nggak tahu etiket, nggak tahu manner. Ya, dia jual mobil apa jual dirinya sendiri sih? Ya, nah itu yang saya briefing bersama semua dealers principal sama presiden Director orang Jerman di Indonesia. Kita bikinin standar, yang kita bikinin standar very detail. Ya, termasuk ini standar menyapa. Kalau ada orang datang suami istri, ya, dan yang jaga wanita, yang wajib disapa yang wanita dulu. Masalah yang punya uangnya laki-laki itu nomor 2. Tapi kalau ada laki-laki, ada sepasang orang datang yang wajib disapa adalah yang laki-laki dulu. Meskipun yang punya mobil yang wanitanya. Mereka punya prinsip dari Jerman namanya the best or nothing. Tadi ya, the best or nothing diterjemahkan oleh 15 dealer juga beda-beda. Ya, ada satu dealer yang menerjemahkan dengan the best price. Ada lagi dealer yang menerjemahkan dengan the best experience. Ya, mulai saya lihat pameran mobil, saya committed buat ikut test drive-nya, kemudian saya
pergi untuk bayar mobil di dealer, saya pakai sampai nanti 1000 km service yang pertama, itu the best experience. Ya, Mercedes-Benz. Sebelahnya apa, hijau? Starbucks. Dari mana anda tahu itu Starbucks? Nggak ada tulisannya padahal. Kenapa ya? Brand image. Oke. Saya pencinta kopi. Saya minum kopi bisa 5 cangkir sehari. Baru juga 3 jam saya di sini. Ini udah cangkir keempat. Ya. Dan buat saya Starbucks produknya biasa aja. Bukan kopi paling enak sedunia. Jadi kalau saya datang ke Starbucks gerai gitu, kemudian saya bilang saya minta americano yang kecil, saya minta ekstra espresso 3 shot. Lalu berasa kopi. Kalau nggak cemplangnya kayak air putih. Nah, satu hari sekitar mungkin 7 tahun yang lalu ya, saya datang ke gerai Starbucks di dekat kantor. Baristanya udah kenal saya, karena ya setiap pagi saya pasti ke sana lah. Nah pada hari itu saya lihat logonya berubah. Jadi cuma si mermaid aja, putri duyungnya. Tulisan Starbucks kopi hilang. Saya tanya masih Doni, namanya Doni. Saya bilang, Don, kok logo kamu berubah? Dia bilang gini, betul Pak Eko, sejak tadi malam Starbucks Global itu merubah visual branding. Kenapa? Karena kami yakin Pak Eko, customer Starbucks seperti Bapak itu sudah kenal dengan kami. Lagi pula Pak, kita kan nggak cuma jualan kopi, kita ada soft drinks, kita ada mineral water, kita ada soon kita akan ada wine. Kalau kita tulisin kopi, itu kok kayaknya membatasi produk yang dijual. Saya tertegun, ya mungkin setelah 5 detik deh, nggak nyangka jawaban si Doni ini betul-betul very strategic. Saya bayangin betapa hebatnya ya komunikasi internal dan MAP itu Mitra Adi Perkasa ya, Gajah Tunggal Group yang bawa Starbucks Indonesia. Dan dari Starbucks globalnya tuh di Seattle Amerika yang mengkomunikasikan kenapa kok mereka merubah visual brand. Ya. Satu lagi teman-teman, kalau Anda baca buku mengenai Starbucks, saya yakin atau Anda coba Google mengenai the history of Starbucks. Mereka terkenal filosofi customer experience ya. We are the third place between your home and your office. Jadi kalau Anda udah suntuk nih, ya nggak tahu lagi gimana mencari ide di kantor, kata Starbucks turun ke bawah aja. Ya, minum di Starbucks. Ya, kita punya banyak pilihan, kita punya sofa yang nyaman, dan yang pasti mau berapapun lama Anda nunggu, kita nggak bakal usir. Ya, ibu-ibu, ya jangan dipikir working from home itu lebih santai daripada working from office. Ya, masih ngurusin anak belajar yang juga bikin stres. Ya karena saya ngalamin gitu. Ya saya sampai ke gurunya, Pak Bu, saya juga punya kerjaan. Ya masa iya, saya harus mikirin juga mengenai anak-anak. Nah kata Starbucks, please come to Starbucks. Ya untuk yang suntuk-suntuk di rumah, come to Starbucks. Ada pekerja dari Starbucks. Ya selama itu prokes, mereka akan selalu welcome. Nah itu Starbucks. Yang sebelah kiri lagi namanya Zappos. Anda pernah dengar Zappos? Belum pernah dengar? Anda pernah dengar Zappos? Zappos adalah online store. Jadi sebelum pandemi, long before pandemi, mereka udah jualan sepatu lewat online. Headquarter mereka di Las Vegas di Amerika. Ya. Coba Anda search Zappos. Jadi ada satu ada satu company di dunia yang suka meresearch. Ya. Perusahaan apa ya yang menjadi terfavorit untuk karyawannya bekerja? Ya, jadi the preferred employer dunia, bukan Amerika.
Dan Zappos selalu terpilih kalau nggak salah 3 tahun straight nomor 1 di dunia. Begitu dicintai oleh karyawannya. Ya. Mereka percaya bahwa service itu bermula dari kantor, dari atasan ke bawahan atau sesama karyawan, dan budaya itu jadi DNA ya, dari si Zappos ini. Nama CEO-nya Michael Hesieh yang unfortunately meninggal muda hampir 2 tahun yang lalu. Seberapa bagus sih si Zappos ini? Jadi satu hari ada seorang soldier, ya tentara Amerika yang akan dikirim ke Suriah. Ya. Kemudian dia telepon Zappos untuk pesan sepatu. Diterima sama call center-nya. Mereka punya greetings yang very friendly and remarkable. Ya, kemudian ditanya, "Pak, kalau saya boleh tahu, sepatu Bapak ini unik. Bapak akan pakai kemana?" Kemudian si soldier bilang, "Saya akan bawa ini ke Suriah. Karena saya dapat tugas di sana, nggak tahu sampai berapa lama." Terus dia dengan berempati, dia punya teknik empati yang juga luar biasa. Dia ngomong gini, ya, "Pak, satu kehormatan buat saya pribadi untuk bisa melayani Bapak. Ya, dan saya doakan Anda akan selamat di Suriah dan segera kembali berkumpul dengan keluarga di Amerika." Klik teleponnya. Dan puas. Ya. Buat kita yang lebih penting adalah the experience. Harus dong. Suami mana? Dia yang bisa sampai lupa orang istri. Mungkin saya WhatsApp di taksi. Terima kasih banyak ya. Saya jadi like a gentleman. Ya, you are a hero. Kamu bikin saya jadi kelihatan bagus di mata istri. Nah, teman-teman, servis yang layanan ke saya itu udah di luar perbankan. It's nothing to do with perbankan. Bikin reservation, ya, membuat saya jadi kelihatan bagus di mata istri. Itu bukan urusan perbankan lagi. Ya. Jadi saya sebagai customer itu juga udah dikunci sama Leonard. Yang berapa sekarang suara ya? 3 ya? 1, 2, 3. Hai guys, kita lagi acara workshop service and productivity mindset. Ini ceritanya acaranya jalan-jalan apa nih Pak Mas Arif? Judulnya apa nih? Timeline-nya apa nih? Managing perception. Nih namanya Mas Arif. Managing perception guys. Nah nanti kita nggak tahu nih, disuruh ikutan aja. Ayo, yang jalannya paling cepat ada hadiahnya, yaitu permen coklat. Oke. Kita ngikut aja, lagi panas-panas ini jam 11 siang, waktunya makan siang. Dan udah mulai ngantuk. Tapi disuruh jalan-jalan. Oke. Lo jalannya. Pak Yudi, mana Pak Yudi? Aduh. Ayo. Sekarang kita ke restoran. Ah, kita balik ke restoran. Oh, langsung makan maksudnya? Ah, belum.
Oh, ternyata belum. Ini parkirannya guys di Aston Premier TB Simatupang. Ini dengan anak-anak dari BPJS Ketenagakerjaan dari berbagai cabang. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk lagi guys, gitu. Kita masuk lagi guys. Pak Edin. Oh. Hey. Sekarang kita ada di lobi Hotel Aston TB Simatupang. Selanjutnya kita akan menuju tempat makan ya. Kita lagi checking di hotel. Mau itu check-in berapa hari? Minta sekarang dia nggak mau turun. Udah bagus-bagus nih videonya, terus jadi bikin. Iya dong. Nanti buka maskernya ya. Oke. Ke sini 1, 2. 1, 2. Saya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, hati-hati. Lagi pada ngapain nih? Lagi nunggu, kayak nunggu es krim ya. Yoin aja. Mainan. Ini tim QC. Tangan. Kok ngikutin aku? Ayo semangat. Ayo. Gini loh Mbak, simpen tuh. Nah. Ayo. Jangan sampai jatuh. Kalau mau jatuh diginiin. Diendul-endulin. Pojok kiri. Bukan anak kecil aja yang mainan balon ya.
Iya. Aku mau lepasin tadi. Saya harus bersedia, bersiap dong. Nggak boleh kena bagian tubuh. Ya udah, ambil lagi. Ayo habisin. Apa nih? Bisa jelaskan orangnya apa? Ya, silakan Mas Arif dijelaskan. Oh, ini yang mau menjelaskan. Ini sorry, nama tokonya apa nih? Sorry, saya tadi kan nggak di etalase itu disebut nggak ada bacaan toko apa? Toko melati apa toko pelangi ribut apa gimana sih? Ini persiapan untuk dekorasi dari ulang tahun anak bapak. Nama tokonya? Manufaktur serba ada. Manufaktur? Serba ada. Ini toko serba ada betul. Iya, serba ada. Bapak mau minta apa aja kita bisa. Almu gak ada aja, almu gak ada. Ini malam kita persiapkan untuk sebagai dekorasi aja, buat dekorasi nanti. Kebanyakan saya orang Jawa gitu nggak mau. Iya. Bapak bisa di sini saya. Tapi yuk kita ke mana ya Mbak Depa? Jelasin dulu barangnya apa? Ini untuk dekorasi aja Bapak, untuk dekorasi nanti kan Bapak kan pesan miniatur untuk lapangan itu kan Pak, lapangan sepak bola itu kan Pak, ada dekorasi kan untuk ulang tahun ya Pak ya. Tapi kan nyambung warnanya. Nggak nyambung ya Pak ya? Oh gitu ya, nanti kita Desainnya beda. oh gitu, baik Pak, kalau gitu nanti apa mau diwarnain hitam atau apa? Jadi sesuai request. Oh iya Pak, nanti kita warnain hitam ya Pak ya. Mbak, barang baru datang apa? Masih sama Pak dekorasi? Gak mau dekorasi semua. Iya Pak, kan biar lapangannya semakin indah gitu Pak. 8 menit lagi. Gitu Pak. Warna ini warna sesuai dengan saya. Ya, nanti kita koordinasi Dia dulu ya pulang Pak. ke dapur sekarang. Jadi ini cuma dekorasi doang. Iya Pak, ini Kalian mau persiapkan nanti permintaan Bapak yang menggunakan tadi apa miniatur lapangan dan sebagainya itu sebagai tambahan dekorasi saja agar nanti semakin lebih menarik Pak miniaturnya. Sampai nggak terjual, ulang lagi. Ini saya disakiti cuma apa ini? Atau Bapak mungkin mau pindahan yang lain Bapak. Ini tuh MC-nya. Aku dari tadi. Iya. Ayo coba dong cantik ngomong. Ini my vlog. Ini hari ini kegiatannya lagi games. Ini abis break masih di sesi pertama. Di hari pertama hari ini membicarain satu aja. Thank you buat Mbak Yuli and tim yang udah ajak aku untuk jadi host di event ini. Mudah-mudahan acaranya sukses. Besok masih ada hari kedua. Oke. Bye. Lebih seru lagi ya. Pasti dong. Oke, kita tunggu. Thank you Mbak Yuli and Iya. tim. Oke, thank you juga Mbak Hafi.